Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari ini pada kesempatan ini masih diberikan rezeki yang baik dan kesehatan yang baik. Dan di tangan saya ini kebetulan lagi ada unit handphone Samsung J2 Core ya. Dari beberapa unit servisan yang masuk di hari ini, ada satu HP yang bisa melewati problem tanpa harus menggunakan alat apapun, bahkan komputer ya, yaitu Samsung J2 Core ini mengalami lupa pola atau akun Google ya. Baik, untuk membypass akun Google-nya tersebut, yang pertama kita harus menghilangkan polanya terlebih dahulu ya. Kita akan hilangkan pola kunci layarnya terlebih dahulu. Untuk menghilangkan polanya tersebut, kita harus hard reset handphone ini ya. Kita akan hard reset handphone ini via recovery mode. Baik, sekarang kita akan mematikan handphonenya terlebih dahulu sampai off. Dan di sini tidak bisa dimatikan secara otomatis ya. Baik, di sini kita akan mematikan handphonenya secara paksa aja di sini ya. Kita akan mencabut baterainya untuk beberapa detik, lalu kita pasangkan kembali baterai handphonenya, lalu kita akan masuk ke mode recovery ya. Baik, di posisi handphonenya off seperti ini, kita akan menekan tombol power dan tombol volume atas, dan kita akan masuk ke mode recovery dengan cara menekan tombol power dan volume atas secara bersamaan. Kita tekan dan tahan volume atas dan tombol power seperti ini. Kita tekan secara bersamaan dan kita tunggu beberapa detik sampai masuk ke mode recovery seperti ini. Lalu di sini banyak menu-menu pilihan seperti ini ya. Dan di sini kita arahkan ke yang namanya wipe data ya, atau factory reset. Di sini kita arahkan ke bawah menggunakan volume atas atau bawah. Kita gulir ke bawah, arahkan ke menu yang namanya wipe data atau factory reset. Di situ kita tekan tombol powernya satu kali untuk menekan OK. Di sini kita arahkan ke bawah ke menu yes ya, menggunakan volume bawah. Di sini kita tekan kembali tombol powernya satu kali sampai proses wipe datanya komplit seperti ini. Dan di sini kita akan reboot handphone tersebut. Di sini kita akan menekan satu kali tombol power seperti ini, dan handphone otomatis akan merestart ya, atau akan mereboot secara otomatis seperti ini. Dan tunggu proses restartnya sampai dengan selesai. Dan proses restartnya ini bisa memakan waktu sampai 3 menitan ya. Dan untuk mempersingkat durasi videonya, saya akan skip videonya sedikit. Jika prosesnya sudah selesai, otomatis akan berada di tampilan home screen seperti ini ya, atau di tampilan bahasa seperti ini. Baik, seperti biasa di sini kita akan melewati semua pengaturan yang perlu kita lewati, dan di sini kita akan isi semua pengaturan yang perlu kita isi. Jangan lupa di sini kita akan koneksikan jaringan internet terlebih dahulu ya. Yang tidak ada WiFi bisa menggunakan data seluler atau paket data kuota ya. Baik, di sini kita akan masuk dulu sampai ke tampilan pola seperti ini ya. Baik, karena sebelumnya handphone ini mengalami lupa pola dan akun Google-nya juga. Dan di sini kita akan mencari celah untuk bisa menghapus pola dan akun Google-nya tersebut ya. Di tampilan verifikasi akun Google seperti ini, kita tidak bisa untuk melewati verifikasi akun Google-nya karena dibutuhkan akun yang sebelumnya tercantum di handphone ini ya. Baik, sekarang kita akan mencari celah untuk membypass akun Google tersebut. Di sini kita akan kembali lagi ke tampilan halaman awal seperti tadi ya, ke tampilan halaman bahasa seperti ini. Baik, jika sudah berada di tampilan bahasa seperti ini, jangan lupa handphone sudah terkoneksi dengan internet dan sudah terisi kartu SIM yang aktif ya. Sudah dimasukkan kartu SIM yang sudah aktif. Di sini kita tekan panggilan darurat di bawah sebelah kiri. Dan kita ketikkan di sini angka 112 seperti ini, dan kita panggil menggunakan SIM 1 maupun SIM 2 ya. Kita panggil panggilan darurat 112 sampai terhubung ya, sampai terkoneksi. Jika sudah terhubung seperti ini, nanti akan ada titik 3 di pojok kanan atas seperti ini ya. Lalu kita akan mengetuk titik 3 di pojok kanan atas, lalu di sini kita pilih kirim pesan ya. Otomatis akan diarahkan ke menu pesan teks seperti ini ya. Di sini kita ketikkan di halaman pesan teks, bisa ketikkan huruf ngasal atau angka ngasal, tapi di sini saya akan mengetikkan link ya. Di sini kita ketikkan aja youtube.com ya. Kita ketik youtube.com seperti ini, lalu kita kirim pesan teksnya. Baik, di sini tidak wajib untuk pesan teksnya terkirim ya. Walaupun pesannya gagal dikirim, tidak apa-apa. Di sini kita hanya membutuhkan link YouTube-nya saja. Di sini kita tekan dan tahan link YouTube-nya, lalu kita klik di situ berbagi. Nanti akan diarahkan ke menu berbagi seperti ini ya. Lalu di sini kita akan
pilih yang namanya Google Go ya. Kita ketuk Google Go seperti ini dan secara otomatis akan diarahkan ke menu Google Go seperti ini. Baik, di sini kita akan memilih gunakan tanpa akun Google saja. Kita klik seperti itu. Lalu di sini kita menunggu. Di sini kita klik selesai. Lalu akan diarahkan ke halaman Google seperti ini. Di sini kita akan menghapus alamat youtube.com-nya. Di halaman Google pencarian seperti ini kita hapus youtube.com-nya dan di sini kita akan ketikkan VNRoom bypass FRV ya. Kita ketik VNRoom bypass FRV seperti itu ya. Jika sudah diketikkan VNRoom bypass FRV seperti itu, kita cari ya. Lalu akan muncul paling atas, akan ada link websitenya paling atas seperti itu. Lalu kita akan klik atau kita akan buka link tersebut, otomatis akan diarahkan ke halaman link website seperti ini. Lalu kita scroll ke bawah sedikit. Lalu di sini banyak menu-menu pilihan seperti ini. Di sini kita akan fokus ke yang nomor 4 dari atas. Di situ ada yang namanya Open Set Screen Lock. Lalu kita akan buka yang namanya Open Set Screen Lock. Kita ketuk open, otomatis akan masuk ke halaman seperti ini. Di sini ada keterangan lindungi ponsel Anda ya. Karena sebelumnya handphone ini mengalami lupa pola ya. Jadi di sini kita akan mengubah pola tersebut dengan PIN ya. Kita akan membuat PIN baru di sini. Baik, di sini kita akan membuat PIN baru. Sekarang kita buat PIN baru di sini. PIN-nya yang mudah diingat dan gampang ya. Saya contohkan di sini saya gunakan PIN berupa angka 1 2 3 4 5 6 seperti itu ya. Lalu di sini kita akan mengkonfirmasi PIN-nya kembali yaitu angka 1 2 3 4 5 6 seperti itu ya. Baik, sekarang handphone sudah berupa PIN ya, bukan pola seperti tadi ya. Baik, di sini kita akan klik berikutnya, di sini kita klik berikutnya. Lalu di sini kita akan melewatinya. Kita klik aja lewati seperti itu. Lalu di halaman seperti tadi, seperti ini, kita akan kembali saja. Kita kembali semuanya, kita kembali ke halaman seperti tadi, ke tampilan bahasa seperti ini. Baik, sekarang kita akan melewati semua pengaturannya. Kita akan setup semua pengaturannya sampai selesai. Baik, di sini kita akan klik berikutnya. Kita lewati semua pengaturan yang perlu kita lewati. Baik, di sini kita memeriksa info. Di sini sekarang sudah berubah menjadi PIN, bukan pola seperti tadi. Di sini kita masukkan PIN yang sudah tadi kita buat, yaitu berupa angka ya. Kita masukkan PIN-nya yaitu angka 1 2 3 4 5 6 seperti itu ya. Sekarang kita klik berikutnya seperti itu, lalu memeriksa info. Kita tunggu sebentar sampai prosesnya selesai. Dan sekarang akun Google-nya sudah bisa kita lewati seperti itu. Kita sekarang klik lewati seperti itu. Di sini kita klik lewati aja dan tunggu sebentar prosesnya. Sekarang handphone sudah berada di tampilan terakhir seperti ini ya. Di tampilan setup terakhir seperti ini. Kita klik selesai seperti ini, lalu handphone sudah selesai di sini ya. Baik, sekarang handphone sudah berhasil masuk ke tampilan menu seperti ini. Dan sekarang handphone sudah berhasil kita bypass akun Google ya. Kita sudah berhasil menghapus pola atau PIN kunci layarnya dan sudah berhasil menghapus akun yang sebelumnya tercantum di handphone ini atau yang nyangkut di handphone ini ya. Kebetulan handphone J2 Core yang saya pegang ini punya user, punya servisan. Jadi di sini masih menggunakan berupa PIN seperti itu ya. Sekarang kita akan menghapus PIN-nya tersebut agar handphone tidak menggunakan PIN maupun pola ya. Biarkan nanti si usernya sendiri, yang pemilik handphonenya sendiri yang memasukkan PIN atau pola tersebut ya. Dan alhamdulillah sekarang handphone sudah bisa digunakan kembali dan dipulihkan kembali ya ke pengaturan awal seperti ini. Dan akhir kata dari video ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak videonya dan semoga bermanfaat dan semoga menjadi tambahan rezeki buat teknisi seperti saya. Mantap jiwa, auto jadi nota.